um, um, ya kita udah latihan beberapa kali dan aku melihat sendiri gitu betapa gila kita punya musisi yang sangat keren-keren banget gitu. Yes. Iya. Um, Semoga ini bisa dengan baik dan kabarnya bahwa konser ini bisa menyebar luas karena people really need to see this concert. Oke, nah mungkin kita sebelum jauh berbicara mengenai Indra Lesmana Legacy Concert. Nah ini juga bahkan ada kabar nih bahwa ini merupakan konser pertama dari Indra Lesmana dan juga konser terakhir. Mungkin bisa ini nggak bisa dijelaskan apakah ini benar isunya atau ternyata masih ada konser-konser lainnya nih nantinya. Oke, mungkin Mungkin saya Mas Reza bisa kasih jawab nih. klarifikasi sedikit bahwa yang dimaksud bukannya Mas Indra habis konser ini Mas Indra akan pensiun, cuman Mas Indra berkali-kali bilang butuh 47 tahun untuk dia yakin sampai dia harus bikin satu konser tunggal. Jadi kalau harus diulang 47 tahun berikutnya mungkin dia juga sudah tidak ada. Dia bilangnya seperti itu. Aduh, Bosyang, parah banget dulu. Makanya Itu hanya menyampaikan. Kalau misalnya itu benar-benar terjadi Mas ya, karena tentunya fansnya Mas Indra tuh excited sekali dengan event-event nantinya yang Mas Indra akan buat dan juga tunjukkan kepada fans-fans setianya. Oke, kita mungkin lanjut lagi ya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini Eva nih bisa menjawab nih. Mungkin bisa cerita sedikit nggak mengenai proses kreatifnya? Karena kan kalau kita ketahui nih, mungkin di flyer dari konsernya sendiri ini bahkan banyak sekali berkolaborasi ya dengan musisi-musisi lainnya, bahkan itu dari mungkin dari angkatannya Eva sendiri atau mungkin dari generasinya dari Mas Indra. Ini bagaimana nih proses kreatifnya akhirnya semuanya bisa berkolaborasi di konser nantinya? Mungkin Bosyang bisa jawab lebih detail dari workshop sih. Ya, ya mungkin bisa. Kolaborasi ini kita hasil diskusi antara saya, Mas Indra, dan Ibu Hon Lesmana, di mana Ibu Hon Lesmana bertindak sebagai show director di konser ini. Kita memilih nama-nama ini berdasarkan memang kebutuhan lagunya. Yes. Harus misalnya kayak lagu A memang harus Once yang nyanyi karena pasti akan bagus sekali Once yang nyanyi. Karena feelingnya Mas Indra sebagai produser itu sangat kuat di sini. Mas Indra tahu banget lagu A dinyanyiin sama si A, hasilnya akan seperti apa. Dinyanyiin sama si B, hasilnya akan seperti apa. Jadi memang yang lama memakan waktu hampir kita bisa katakan sekitar 4 bulan adalah pemilihan lagu apa yang akan dibawakan. Karena mungkin bisa dibayangkan 95 album, kalau rata-rata satu album 10, berarti ada 900, ada dikali 10 ya, 950 lagu yang kita harus seleksi mana lagu yang masuk di konser ini. Ya, akhirnya kita pilih 100 besar sampai akhirnya kita pilih 60 besar, baru di situ dieliminasi lagi sampai akhirnya kita memilih 54 lagu akan dibawakan di 4 kota ini. Setiap kota punya lagu berbeda-beda, jadi bintang tamunya pun berbeda-beda gitu. Misalnya seperti Andin memang tidak ada di Jakarta, tapi Andin akan ada di Bandung dan di Jogja gitu. Dan di Bandung sama di Jogja dia akan nyanyikan lagu yang beda juga. Jadi di setiap kota itu akan menampilkan lagu dan juga musisi yang berbeda, Mas ya, yang tentunya akan hadir di Indra Lesmana Legacy Concert. Nah, tadi Mas bilang nih untuk prosesnya sendiri itu hampir makan waktu tuh 4-6 bulan. Nah, akhirnya nih Mas, berapa musisi nih Mas yang akhirnya berkolaborasi di seluruh rangkaian Indra Lesmana Legacy Concert, baik di Jakarta maupun di kota-kota lainnya? Oke, kita punya featured artist ada dari Mas Adi MS, terus Ardito Pramono, kemudian ada Eva Celia, ada Monita Tahalea, ada Liodra, kemudian ada Andin, ada Malik and the Essential, ada Tompi, ada Kakak Sleng, ada Once, ada Topati, terus ada projectnya Mas Indra, Java Jazz, di mana ada Mas Dewa Bujana sama Mas Gilang Ramadan ada di situ. Kemudian ada ILP, Indra Lesmana Project, itu project rock, progressive rocknya Mas Indra. Kurang lebih ada Teza Sumendra juga, ada 14 featured artis.
Oke, kelihatan sekali maksudnya dari line up artisnya itu semua generasi musisi bakal hadir pada Betul. konser nantinya. Dan mungkin sebelum kita lanjut, kita mungkin bisa lihat sendiri nih komen-komennya udah mulai rame ya. Untuk excited nih, mungkin Eva mau nyapa-nyapa dulu nggak buat para fans dan juga mungkin yang nggak sabar dengan konsernya Ayah, ataupun mungkin wah ini jarang-jarang nih Eva Celia ini live Instagram nih. Jarang nongol ya. Jarang nongol ya. Akhirnya bisa nih malam ini. Mungkin bisa disapa-sapa dulu mungkin Eva. Hai semuanya, apa kabar? Selamat malam. Semoga aku bisa lihat kalian semua nanti konser Indra Lesmana Legacy Concert tanggal 12 Agustus di Jakarta International Theater G-Expo. Betul kan ya, Bosyang? Jam 9.30 akan menjadi konser yang sangat luar biasa sekali. It's gonna be amazing. Ya. Dan tadi yang kita infokan di awal, ini mungkin para visionis atau fans Eva juga bisa langsung tanya-tanya, karena nanti di akhir setelah kita nanya-nanya Mas Reza dan juga Eva Celia, mungkin teman-teman ini bisa langsung nanya nih mengenai konsernya. Mungkin yang udah kangen, udah lama nggak ngobrol dengan Eva Celia, mungkin bisa chat box juga di komen. Nanti tim City Vision akan pilih beberapa pertanyaan baik dan langsung dijawab nih oleh Eva Celia ataupun Mas Reza. Nah, mungkin Mas Reza, Eva, kita mungkin akan lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya, karena ini pertanyaannya banyak banget nih, excited banget untuk live Instagram pada malam hari ini. Nah, Mas Reza, kita kan juga nih masih di dalam masa pandemi ya Mas ya. Apakah mungkin ada tantangan tersendiri dalam menyiapkan konser ini Mas? Ya, pasti di dalam masa pandemi banyak sekali protokol kesehatan yang harus kita jaga gitu. Bahkan untuk masuk di konser Indra Lesmana ini